Terima kasih saya ucapkan ya untuk partisipasinya ikut ujian, saya yakin nilainya bagus-bagus ya. Amin. Ya. Sekarang kita akan lanjut dengan sesi berikutnya. Kita berdoa dulu ya. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan kau berikan bagi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berapi mau bibir hamba, kiranya apapun yang mau berkatakan hanya daripada-Mu. Siapkan semua hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah banyak Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang bersedia dan siapkan hati mendengarkan firman Tuhan kita katakan. Amin. Oke. Halo leader. Amin. Luar biasa, masih semangat ya. Karena biasanya habis snack makan biasa mulai itu ngantuknya. Ya, saya harap ini hari ini harus ini karena ini terakhir ya. Fokuskan sisa-sisa tenaganya untuk dengar baik-baik ya. Karena sesi ini bagi saya paling berkesan karena saya punya pengalaman pribadi yang ngalamin. Ketika materi dari Yayasan Simpul dibawakan di tempat kami pun saya tetap terberkati banget. Memang ini sesi yang bagi saya wow, bagi saya sendiri ya. Oke, hari ini juga yang sesi terakhir namanya pemimpin sebagai bapak. Jadi kita kan mau masuk dunia pelayanan dan bukan sudah melayani gitu ya. Nah tentunya sebagai pelayan Tuhan, pemimpin rohani atau dimanapun, pastinya dikehendaki oleh Tuhan punya hati seorang bapak. Nah nanti saya akan bawakan kenapa perlu begitu, apa dampaknya gitu ya, dan bagaimana caranya gitu ya. Kalau bagi yang masih belum punya hati sebagai bapak. Zaman sekarang banyak kita lihat orang-orang kecewa. Kemarin saya ada ketemu satu orang gitu ya, dia cerita bahwa saya mah kecewa lihat pendeta-pendeta katanya. Saya mah kalau ngomong pasti begini. Nah gitu ya. Nah saya sering dengar gitu, belakangan ini paling sering. Karena saya juga penginjilan gitu ya. Saya tuh sering bagi firman, setiap hari itu ratusan grup gitu ya. Dan nanti pasti dapat ada aja yang cerita. Pernah diinjilin, pernah ini dilayanin. Tapi kok ada karakter tertentu yang belum beres. Nah sehingga malah tersandung. Dan saya pun ngalamin ya. Nah makanya hari ini kita belajar, sama-sama belajar ya. Saya pun masih belajar. Saya lihat di sini banyak senior-senior ya. Nah, saya juga harap saya pun nanti dikasih masukan ya. Karena saya ini benar-benar saya melayani full di Akad Jadi Hamba Tuhan Pastor itu di tahun 2018. Jadi belum lama ya. Nah, dulu mah pendekar bukan pendeta ya. Nah, sekarang sudah ya. Nah, untuk menjadi seorang bapak dalam hal kepemimpinan rohani gitu ya, kita perlu hati yang sudah mengenal Tuhan. Nah gitu ya, mengenal artinya kita benar-benar mengalami Tuhan itu. Kalau misalnya di dalam Alkitab ya, nah saya kalau misalnya kita ambil misalnya Matius 7:16 gitu ya, di situ dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah mengenal di sini dipakai katanya epigonosko. Nah ini tentang bagaimana kita mengenal penuh atau mengetahui penuh gitu. Jadi bukan cuma, oh saya mah tahu presiden gitu ya, tapi nggak kenal baik. Nah gitu ya. Tapi epigonosko itu kita benar-benar mengenal baik gitu. Nah ini yang perlu supaya kita benar-benar bisa nanti menjadi seorang pemimpin ya. Ini kok nggak jalan ya? Nah oke ya. Nah ini sebagai seorang pemimpin gitu ya. Kalau misalnya hanya bisa membawakan teori, nah membawakan kayak gini, saya bawakan materi gitu ya. Nah itu kan pengetahuan ya. Nah itu akan susah sekali untuk bisa mengimpartasikan pada orang lain, terutama jemaat yang dipimpin. Nah makanya kita benar-benar harus ngalamin. Firman harus kita alami. Baru kita yakin firman itu hidup. Artinya tidak terbatas pada waktu tertentu. Oh ini Alkitab dicatat mah 2000 tahun yang lalu nih, sekarang nggak berlaku. Enggak, firman tuh sampai akhir zaman dia berlaku terus. Nah bagaimana bisa tahu itu hidup? Kita harus ngalamin. Nah makanya kalau kita baca firman, jangan banyak kejar-kejar sehari 10 pasal. Bukan berapa banyak pasal yang membuat kita mengenal Tuhan dengan baik, berapa ayat firman yang kita alami. Nah ya, hari ini semua sudah ngalamin tadi ujiannya. Nah gitu kan, itu ngalamin gitu kan ya. Firman ngomong gini harus berbagi, kita ngalamin, harus berbagi. Nah gitu ya.
Nah, makanya itulah tentang bagaimana kita mengenal ya. Dan banyak hamba Tuhan dan pelayanan yang mengajarkan kasih tapi masih pelit, masih kalau ada orang minta tolong kabur. Sering ya, kalau kita penginjilan ya biasanya, kalau kita bagi firman gitu ya, pasti banyak kan yang datang tuh ada yang mau nipu, ada yang memang males, ada gitu ya, minta aja pokoknya. Ada yang memang membutuhkan. Tetapi kalau hamba Tuhan gitu ya, yang belum punya hati Bapa, dia lebih suka kalau orang WA tuh kalau misalnya mau berbagi. Pak, saya mau sumbang ini, langsung dijawab. Tapi kalau belum dibaca udah di depan katanya, Pak mohon bantuan, langsung lewat. Nah gitu ya, di sini mah nggak ada, secara di Bandung tuh banyak. Nah, jadi kita harus bisa belajar tentang kasih, misalnya maha mengampuni, berbagi. Itu udah banyak ya sesi-sesi ya. Nah itu harus kita bisa praktek, baru bisa kita melayani dan memimpin jemaat kita, karena sudah ngalamin. Dan kita harus tahu juga, misalnya kita mengajar dengan kuasa. Terimalah Roh Kudus, ya kan? Baptis Roh Kudus. Kamu diberikan kuasa. Pernah ngalamin nggak menggunakan kuasa? Nah, gitu ya. Kita belajar Alkitab. Kamu punya roh yang melebihi roh manapun. Ketemu lampu mati aja suruh ke sana nggak berani. Nah, gitu ya. Tak ada setannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita harus benar-benar ngalamin. Kalau kita mau pelayanan gitu ya, mau benar-benar maksimal gitu ya, ngalamin lah apa ayat firman. Nah, makanya kita jangan hanya fokus pada menjadi seorang pendidik, tetapi kita benar-benar harus punya hati Bapa. Nah, makanya saya suka di yang surat Paulus ke jemaat Korintus, di 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu punya beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Setiap tahun banyak yang ditabiskan jadi pendeta, ya, jadi evangelis, jadi apalah, pastor ya. Tapi tidak semuanya punya hati Bapa. Dan itu bisa kita lihat nanti dari buahnya, dari pemuritannya, bagaimana jemaatnya. Nah ini penting ya. Nah, makanya masih banyak kalau kita lihat di sosial media ya. Di sini nggak ada, di sosial media banyak. Nah, yang masih gembala mencabuli pekerjanya, ada yang sudah banyak di sosial media masuk penjara ya. Gembala yang ribut sesama gembala karena jabatan gitu ya, ribut sampai ke pengadilan gitu ya, banyak ya. Yang lempar-lempar barang, lempar kursi ya kan ya, banyak ya. Nah jadi itu kira-kira memang ya itulah kenyataannya, dan Alkitab pun sudah mengingatkan kita bahwa banyak ya kan, iblis pun bisa menyamar seperti malaikat katanya gitu ya. Nah, jadi ini hari ini kita akan belajar jangan sampai kita jadi pemimpin yang memang tidak mengenal Tuhan secara baik, sehingga kita tidak bisa mengimpartasikan Tuhan itu. Nah, gitu. Kalau seorang pemimpin yang masih pemarah, menghasilkan pasti anak rohani pemarah. Ya kan? Pemimpin yang masih misalnya suka selingkuh, maka anak kuliah lihat, oh boleh berarti. Atau kawin cerai, oh boleh, karena dosa apapun diampuni. Ya gitu ya. Nah jadi harus hati-hati. Atau pemimpin yang suka jadi bos, maunya dilayani, tidak mau melayani. Nah gitu ya. Nah maka akan menghasilkan nanti murid-murid atau calon-calon hamba Tuhan lain yang dia muridkan itu juga ngebos, sukanya neken orang. Nah gitu. Nah itu susah tuh ya. Nah makanya orang pelayanan harus praktek dulu. Dimulai dari mana? Ya Yerusalem kita, rumah dulu. Saya lebih suka kalau orang bilang, Pak Ferry, itu orang bagus loh, sosial media pengikutnya banyak loh. Saya tanya, lu udah lihat belum di rumah? Sama anak, sama istri, sama tetangga, sama pekerjanya. Kalau itu mereka cerita, wow kata ini bagus, suami saya hebat, istri saya luar biasa, anaknya dan papa saya keren. Oke, sukses. Nah gitu ya. Tapi kalau cuma di sosial media, hati-hati. Ya, nah, makanya kita jangan gampang ya. Nah, makanya saya senang dengan Paulus. Paulus ini dia orang yang praktek. Kalau kita baca di 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13, dia bilang begini. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar.
Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Paulus menjadi bapak rohani dalam keteladanan. Apa sih yang dia tidak alami? Nah, kita juga sama. Makanya berbahagialah Makarios kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi penderitaan. Dimaki orang, dikecewakan orang, dikhianati. Kenapa? Kita lagi belajar untuk ngalamin supaya bisa mengajarkan. Nggak bisa kita ngomong sama jemaat, kalau ada yang gini-gini kamu, marahin kamu, mah kamu udah hapus ampuni. Terus dia bilang, Bapak belum. Nah gitu ya. Nah, kayak tadi tuh, tadi kesaksian tuh ya, jabat tangan, lewat gitu ya. Nah orangnya belum dipulihkan gitu ya. Nah makanya kita harus belajar. Saya senang nih, Ibu ini benar-benar ngalamin. Dan nanti dia akan menjadi kesaksian yang luar biasa dalam pelayanannya. Karena bagaimana kita memberitakan Kristus pasti lewat kesaksian kita. Ya kan? Penginjilan, salah satu bagian penginjilan itu ada kesaksian. Ya kan? Nah, makanya kesaksian itu nggak bisa dibantah karena ngalamin gitu ya. Makanya ayo kita jadi seperti Paulus gitu ya. Di 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12 dikatakan, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anak telah menasehati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan kemuliaannya. Saya tidak punya figur papa yang sempurna, gitu ya. Papa saya perokok berat. Di rumah, anak-anak ketahuan merokok, habis. Di rumah kami ada 5 rotan. Nah, fungsinya beda-beda dari yang paling gede sampai paling kecil. Tergantung kesalahannya apa. Ngerokok itu tuh yang agak tengah. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau dia ulang tahun, kita kasih hadiahnya hanya boleh rokok. Kasih sop-sopan tuh, Arda, Commodore, saya masih ingat tuh mereknya. Iya, kasihnya senang banget. Kasih yang lain tuh jangan kasih yang beginian. Nah, gitu. Tapi anak merokok, hajar. Terus apakah anaknya tidak merokok? Di rumah enggak. Di luar sehari 4 bungkus. Nah, gitu ya. Nah, makanya nggak mungkin kalau seorang pemimpin yang dimulai dari rumah tidak memberikan contoh, terus diharapkan yang dimuridkan bisa ikut contoh, jadi lebih baik. Nggak mungkin. Saya pun sama. Saya juga perokok gitu ya dulu ya. Makanya saya belajar dari pengalaman hidup saya sendiri. Dalam pelayanan pun sama. Colek kiri kanan. Yuk jadi teladan bagi keluarga. Ya. Halo leader. Roh kuat, kokoh dan perkasa. Ya. Next slide. Iya. Nah, kita lihat apa aja sih yang menyebabkan banyak pemimpin rohani atau orang masuk dunia pelayanan belum berfungsi sebagai bapak. Nah, ini salah satunya ada gambaran bapak jasmani yang rusak atau gambaran orang tua jasmani yang rusak. Nah, gitu ya, di Kolose 3:21 dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Ini adalah satu nasihat yang membatasi ketika orang tua ingin mendidik anak terlalu kasar. Kan papa saya juga kan pakai rotan itu kan dia pakai Alkitab. Ya. Dia Katolik yang sangat taat gitu ya. Dan dia kasih saya waktu saya protes dipukul gitu ya. Dia kasih saya ayat Amsal 23 ayat 13-14. Ya kan? Dia bilang, jangan menolak didikan dari anakmu, dia tidak akan mati kalau kamu memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Firman, iya kan? Tapi dia bahkan tambahin lagi. Kamu tahu nggak? Papa saya pukul saya pakai apa? Sabuk yang besi ya, logam dulu zaman dulu ya. Pakai itu, sabetnya berdarah pasti. Kamu mah cuma bengkak-bengkak doang. Ya, saya bilang dia lupa baca ayat yang tentang Kolose 3:21. Batasan mendisiplinkan, jangan sampai tawar hati. Iya kan? Nah, ada batasannya. Nah, gimana kita ngontrol? Kalau kita lagi marah, mukul kan pasti emosi ya. Bisa ngontrol nggak sampai nggak tawar hati? Susah. Makanya lebih enak pakai teladan. Jauh lebih berkesan. Karena anak itu ya tidak mudah taat, tapi lebih gampang meniru. Nah, itu anak. Ya, saya terapkan ke anak saya benar.
Kalau saya banyak kata jangan, dia malah melakukan. Nah gitu ya. Itu contoh lah kalau kita lihat pelang ya di pinggir jalan ya. Jangan lihat ke kiri. Nah ya, kata jangan mendorong justru kita penasaran. Anak juga sama. Lebih baik teladan. Kita bilang jangan merokok, kita nggak merokok. Minta maaf ya kalau salah. Kita salah minta maaf nggak? Biasa cuma ketawa-ketawa cengengesan doang gitu ya. Anak lihat, oh jadi kalau kita ngomong boleh tidak taat. Ya kan? Boleh kalau salah nggak usah minta maaf, ketawa-ketawa aja. Nah hati-hati. Ya, saya belajar banyak dari camp-camp pria sejati gitu ya. Nilai-nilai karakter Kristus itu seperti apa. Nah saya belajar. Dan banyak pendidik yang akhirnya kepahitan dengan orang tua jasmaninya. Mungkin yang single parents gitu ya. Nah dia misalnya, oh saya tidak punya papa tapi mama saya juga kasar. Nah gitu ya, banyak yang begitu. Nah sehingga ada beberapa tipe gitu, misalnya dari orang tua yang terlalu tegas. Nah yang terlalu tegas ini dia nggak ada kelembutannya, otoriter lah gitu ya, sama kayak papa saya gitu ya. Nah ini contoh di Alkitab ada, Saul terhadap Jonathan. Ketika Jonathan bela Daud, Saul sampai mau menombak anaknya sendiri. Itu di 1 Samuel 20 ayat 33. Ya terlalu tegas, gak ada kelembutannya, anak sini mau dibunuh. Ya kan? Kadang ada yang seperti itu ya. Nah, saya ngalamin sendiri, gak sampai dibunuh ya, tapi memalukan sih. Tiap kali mau ke sekolah orang pasti tahu saya habis dipukul. Karena belang-belang. Dulu kan celananya kan pendek ya kalau SD ya, atau SMP ya tetap pendek ya. Tetap belang-belang gitu kan. Saya sempat merenungkan waktu saya besar, saya merenungkan kenapa ayat di Amsal itu ditulis di rotan. Saya baru ingat, budaya mereka kan pakai kayak jubah ya. Kalau dipukul kan pasti kena jubahnya dulu, nggak kena langsung dagingnya gitu ya. Kita di Indonesia nggak pakai jubah, jangka pendek, habis satu kaki ya. Nah gitu ya. Nah makanya sampai papa saya tuh kerasnya sampai kayak gini. Saya pernah waktu saya sekolah SMP di Pemangkat, selesai saya pindah ke Jakarta. Nah SMA di Jakarta. Waktu SMA, dulu zamannya mungkin ada yang tahu Operasi Wijaya Kusuma? Itu tentang anak sekolah yang pulang sekolah masih nongkrong di tempat dingdong. Dijemputin tuh, naik ke truk, ya kan dibotakin gitu, dibuka bajunya. Saya kena, gitu. Karena waktu saya sekolah tuh saya tinggal waktu di Jembatan 5, sekolahnya di depan Husada di Warna, Santo Yosef itu sekolahnya. Jadi harus lewatin namanya apa tuh? Chandra Building. Nah di situ di bawahnya tuh banyak dingdong tuh. Nah, kalau saya jalan kaki kan saya naik bemo, naik mikrolet gitu ya, saya lewatin situ ya. Lewat ya lihat, nggak main pun cuma lihat doang. Operasi Wijaya Kusuma gitu kan, diciduk. Nah, udah deh, suruh buka baju, naik truk, dibotakin gitu kan. Udah dibawa kemana waktu itu Kodim nggak usah, Kodim ya di Jalan Selipi itu dulu. Nah, udah, ketika saya ditahan di situ, kan dikasih tahu dong ke orang tua ya. Papa saya bilangnya apa? Biarin aja, dia tahu rasa. Jangan dibebasin. Yang lain satu-satu pulang kan dijemput orang tua kan. Nih gua kagak sendiri di dalam. Sakitnya tuh di sini. Ini papa atau bukan gitu ya? Saya bukan yang nakal berantem gitu, cuma diri nonton dingdong doang gitu. Namanya masih anaknya, apalagi pindahan dari daerah gitu kan, lucu ya ada kayak gituan ya. Aduh sakit hati. Nah, kakak saya datang, dia bebasin saya gitu. Dia bilang, papa tuh bilang gak usah bebasin kamu. Nah gitu, wah saya dendam sekali waktu itu. Saya berasa, ini saya anak pungut atau memang ketukan di rumah sakit gitu ya. Kok aneh gitu ya. Nah itu kira-kira, jadi memang, dan kita lihat juga ada orang tua yang terlalu lembut. Nah ini kebalikan gitu ya. Nah, terlalu lembut, tidak ada ketegasan gitu ya, manjain gitu ya. Nah apa-apa terserah gitu ya. Contoh di Alkitab tuh ada Imam Eli. Imam Eli memanjain anak-anaknya melanggar hukum Taurat. Itu di 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Nah, ini contoh ya yang terlalu lembut ya. Nah, lalu ada juga orang tua yang pilih kasih. Nah, contohnya Yakub lebih mengasihi Yusuf, Kejadian 37 ayat 3. Nah, ini kadang suka ada ya banding-bandingin. Saya kan 15 saudara ya. Pasti ada yang mungkin yang lebih pintar gitu ya. Papa saya selalu mengandalkan yang pintar. Ada satu koko saya yang memang dari kecil aneh, dia tuh nggak pernah belajar, tapi juara satu terus, cerdas sekali sampai sekarang dia memang anak paling hebat. Kuliah selalu cum laude, apapun sampai ke luar negeri tetap cum laude. Saya ngejar dia setengah mati. Kenapa? Mau dapat perhatian papa itu aja. Saya juara di sekolah gitu ya,
Juara 1 pun kasih raport minta ujian papa, dia bilang, oh sekolah kamu yang suka kokomu dia lebih terkenal sekolahnya. Sampai saya kuliah Trisakti, saya tes ujian masuk mau dapetin beasiswa gitu kan. Wah ranking 3 nih gitu kan, dapat pengurangan nih. Bangga pulang, papanya bilang apa? Oh Trisakti ya? Oh koko kamu di UI, kum laut lagi. Lulus S1, senang ngomong. Kokomu udah S2 di Hawaii. Saya pakai kacamata terus terang tuh karena sengaja dirusakin supaya dapat pengakuan papa. Karena papa koko saya pakai kacamata, gitu kan? Saya tadinya sehat, saya sengaja baca komik Kobingho. Tiap malam gelap-gelap baca supaya rusak. Pakai kacamata biar papa kayaknya lihatnya seperti koko saya, gitu. Makanya saya baik kuliah pun ya harusnya saya masuk jurusan lain, saya sengaja paksa sekolah. Saya nggak mau jurusan ini, saya mau jurusan kayak koko saya, accounting. Sampai kayak gitu. Kenapa? Pengen kasih. Nah gitu ya, saya harap di sini tidak ada yang ada di Bandung sana. Ya, makanya ayo, ya jangan sampai ya. Ya. Lalu kita lihat bagaimana ada lagi. Nah ini terluka oleh tadi kan orang tua jasmani ya. Nah ini pemimpin rohani. Di Yeskiel 34, nah ayat 2 dan 4 dikatakan ada gembala-gembala yang katanya tidak menggembalakan dombanya. Nah bahkan malah merusak dombanya, dibiarin gitu ya. Nah ini nanti dibaca ya. Nah dan ini bahkan jadi peringatan di Injil Matius 18 ayat 6 dikatakan barang siapa menyesatkan salah satu anak dari anak kecil ini yang percaya padaku, lebih baik dikasih sebuah batu kilangan, diikatkan lehernya lalu ditenggelamkan dalam laut. Banyak sekarang hamba Tuhan yang menyakiti jemaat ataupun pelayannya ya ataupun pekerja-pekerja gitu ya yang terluka. Akhirnya kedepannya dia nggak bisa jadi seorang bapak rohani yang baik. Saya juga salah satunya. Ya, jadi dulu kan saya udah cerita ya betapa buruknya hidup saya di masa lalu ya. Terus waktu saya bertobat di Pria Sejati kan udah seneng dong, wah on fire gitu kan. Habis keluar camp langsung 1, 2, 3 yes gitu ya. Udah pengen melayani. Nah join di satu gereja yang besar sekali di Bandung gitu ya. Terus diumumkan sama gembala, siapa yang mau rumahnya dipakai jadi tempat komsel. Wih, on fire, mau dong. Nggak ditanya dulu hidupmu gimana, nggak. Pokoknya rumah mau disediakan, oke, langsung. Pemilik rumah langsung ketua komsel. Nah gitu ya. Udah dong, senang kita. Dari 3 orang saya komsel. Terus akhirnya saya tuh ajarin jiwa lagi on fire gitu ya, dari 27. Ya gitu ya, senang. Akhirnya dapat 2 orang yang waktu itu dia dari Katolik ya gitu ya. Terus kan yang ikut komsel itu kan harus ikut lagi pengajaran di gereja yang namanya saya murid Kristus bertumbuh berakar berakar bertumbuh berbuah. Nah gitu ya. Di pelajaran dasarnya itu ada pelajaran baptisan. Nah gitu kan. Nah sayangnya Fasil yang mengajarkan itu kurang hikmat dalam menyampaikan tentang lahir baru. Nah dia langsung bilang, kamu karena baptis percik dari kecil bukan anak Tuhan. Padahal dia di Katolik sudah krisma. Nah gitu ya, udah pasti imannya udah percaya penuh Yesus sebagai Tuhan gitu ya. Tapi karena ngomong begitu kecewa, datang ke saya, Pak saya nggak jadi deh katanya, masa saya belum anak Tuhan katanya gitu. Nah akhirnya saya bilang, kamu tahu nama saya kan? Agustinus Ferry Sultan. Agustinus berarti orang tua saya Katolik, saya dari kecil juga. Tapi kenapa saya dibaptis lagi? Bukan karena beda iman, kita semua gereja sama, percaya Yesus sebagai Tuhan. Cuma saya ingin bertumbuh di satu gereja yang punya aturan gereja. Kenapa sih? Lu ruginya apa coba? Baptis, rame-rame ditepukin, dikasih hadiah, difoto-foto lagi. Memang rekeningmu berkurang karena itu? Enggak kan? Imanmu masih sama, gak percaya Yesus sebagai Tuhan? Gak percaya, ya sudah. Udah ikut aja. Nanti difoto-foto kasih hadiah. Saya protes ke bagian pengajaran. Saya bilang cari jiwa susah Pak. Yang bagian ini kebetulan masih saudaranya gembala, protes lagi ke gembala langsung. Nih ada ketua komsel yang pemberontak. Dicari tahu lah latar belakang, baru cari tahu. Wih, ternyata bener nih pendekar nih dulu. Mantan nabi dan lain-lain kan ya. Langsung di pertemuan komsel rame-rame, saya dipanggil sama gembala. Enggak nanya dulu sudah bertobat atau belum. Langsung bilang, kasih ayat Titus. Nah tua ya, tidak bercacat, berisi satu kan gitu ya. Nah, dalam tua hati saya waktu saya ditegur, kamu pernah gini? Iya Pak. Nih ayatnya gini. Dalam hati saya tidak bercacat tuh maksudnya enggak
cacat badan gitu. Saya kan memang cacat ya, kaki kanan saya cacat gitu kan. Apa karena itu gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya disuruh mundur. Kamu hanya boleh di jemaat, nggak boleh pelayan. Sakitnya di sini, ya kan? Langsung saya bilang, ini gembala nih ahli Taurat, tahu firman, tidak melakukan. Yesus saja nggak lihat masa lalu saya, kok kamu siapa gitu kan? Akhirnya mulai. Tapi puji Tuhan saya punya komunitas yang bagus di luar gereja CMN itu. Saya ikut camp yang ketiga, Modul 3 Strongman. Nah, di situ ada satu sesi tentang kepahitan dalam gembala. Dipulihkan di situ. Nah, akhirnya udah saya akhirnya bisa kembali pelayanan gitu ya. Dan puji Tuhan, saya punya komunitas. Waktu itu Pak Edi Leo mau ngangkat saya waktu itu jadi pengurus di Bandung. Saya telepon, saya nggak mau kedua kali dikecewakan oleh pemimpin rohani. Saya langsung tanya, Pak Edi, yakin mau terima saya jadi pengurus di Bandung? Saya ini backgroundnya jelek loh. Saya cerita dulu. Nah, di gereja pun sudah tolak saya. Pak Edi cuma nanya, kamu udah bertobat belum bro? Gitu doang. Saya bilang, saya sih bertobat banget. 1, 2, 3, saya bilang gitu. Ya sudah, udah bertobat. Ayo, katanya. Selama kamu hidup dan pertobatan, saya nggak mau tahu kamu dulu siapa. Saya langsung, wow, ini pemimpin. Kita juga gitu. Dalam pelayanan kita akan menemukan banyak yang mungkin gitu ya, tidak punya hati Bapa. Makanya ketika jemaat terluka, maka di Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jaga supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Banyak orang dimanapun ditempatkan di komunitas karena belum beres dengan pemimpin rohani atau orang tua jasmaninya, jadi sumber masalah. Dikit-dikit amarah, dikit-dikit tidak taat otoritas, nggak suka diatur. Itu sudah pelayanan tapi karakternya begitu, karena nggak diberesin. Makanya nih kan ada juga yang nanya kan, Pak, ini Camp Heart of Leader ini tentang leader atau tentang apa sih? Judulnya Heart of Leader, hati seorang pemimpin, berarti hatinya. Nah, yang kita lagi mau beresin supaya nanti jadi pemimpin. Karena setiap pemimpin harus punya hati yang sudah beres. Semua sesi kita adalah tentang bagaimana kita dipulihkan secara hati pikiran sehingga responnya benar dan jadi pemimpin pasti benar. Nah, gitu ya. Nah, next slide-nya. Nah, kenapa ada lagi yang pemimpin rohani yang tidak bisa jadi bapa? Karena tidak ada pembapaan. Yesaya 34 ayat 2. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala saya, bernubuatlah katakan pada mereka, kepada gembala-gembala begini firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba seharusnya digembalakan oleh gembala itu? Kenapa ada yang seperti ini? Ternyata mereka tidak punya model. Nah, yang mungkin dia bapak rohani juga sama. Nah, gitu ya. Sehingga nggak ada pembapaan. Banyak jemaat yang setelah bertobat seperti saya dulu, tidak punya pembina rohani yang ngajarin dunia pelayanan kayak apa, ngajarin jadi gembala kayak apa. Enggak, kita trial and error. Nah, gitu ya, coba-coba gitu ya. Nah, sehingga lambat bertumbuhnya. Bahkan sering jatuh, iya. Bahkan kita pakai cara-cara yang salah, yang dunia ajarkan. Mungkin kita belajar cara motivasi biar nanti cuma rame. Atau dulu saya karena masih ada usaha dulu ya. Oh, gampang nih kalau saya usaha mah, saya gampang, saya biasa usaha, mau promosi mah gampang, kasih hadiah yang banyak. Pasti banyak jemaat datang, kasih makan gratis, bantuan dana tunai, ya kan? Wih, banyak yang datang mah. Ya, gampang. Cara yang salah ternyata menggembalakan begitu. Tapi saya nggak punya model. Saya kan latihan sendiri, gitu kan? Nah, awalnya kelihatan sukses, banyak yang datang. Iya, biayanya juga lumayan. Tiap kali yang datang cari duit, dicari makan, gitu ya. Nah, makanya dalam proses kadang bahkan ada yang tersesat. Nah, ternyata akhirnya ikut komunitas salah, kan ada saksi Jehovah, Mormon gitu ya, yang tidak mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Tapi dalam pemuritannya bagus. Nah, karena kita nggak punya modal, kita belajar, wih bagus pemuritannya baik mau sama kita susah dibantu, ya kita jadi ikut. Padahal ajarannya salah. Nah, gitu ya, harus hati-hati. Makanya pembapaan itu penting gitu ya. Ya, jangan sampai tersesat. Nah, makanya di 1 Korintus 15:33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan salah bergaul. Bergaul sama yang sehat, yang ajarannya Yesus sebagai Tuhan, yang ajarannya bahwa kita dikasih kuasa untuk bisa memberkati orang lain. Ya. Oke?
Ya, nah, lalu bagaimana cara supaya ini pemimpin akhirnya bisa dipulihkan untuk membapai lagi gitu ya? Nah ini pertama harus ngalamin sendiri kasih Bapa itu, karena dia tadinya mungkin kekurangan kasih Bapa ya. Kita harus ngalamin yang namanya Bapa surgawi. Dalam kitab Malaikat mengatakan bahwa pernikahan itu adalah alat Tuhan untuk menitipkan keturunan ilahi. Nah gitu ya. Jadi kita menikah dikasih tanggung jawab, dikasih titipan. Anak ini bukan anak kita, anaknya Tuhan. Dititipkan ke kita untuk dibesarkan secara bapaknya di surga. Jadi kita sadar kita punya Bapa di surga gitu. Asalnya dari sana. Dan kita harus belajar dari situ bahwa Bapa kita ketika melihat kita, dia katakan gini, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini luar biasa. Kita harus tahu kita ini siapa. Mungkin bapak rohani kita, bapak jasmani kita kurang baik, tidak menganggap kita baik. Mungkin sering mukul kita, bilang kita bodoh, bilang apa. Tapi apa kata bapak asli kita di surga? Engkau berharga, mulia, dan dikasih. Saya begitu. Kenapa saya berasa ayat Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kenapa aku merasa begitu? Karena setelah saya ikut camp, ternyata ketika didoakan hamba Tuhan, Pak Dedi Leo dulu doakan saya, terus dia bilang, apapun yang kamu lihat, kamu ampuni ya kan. Saya bingung apaan. Terus waktu didoain, saya lihat papa mama saya menggugurkan saya. Itu sesuatu yang saya nggak tahu. Saya hanya punya gejala. Gejalanya apa? Ngomong sama papa nggak bisa lihat mukanya, nunduk. Apa aja nunduk, nggak bisa lihat mukanya, nggak tahu kenapa. Padahal saya dianggapnya lucu. Kenapa? Kembaran saya cewek. Nah gitu ya. Nah jadi lucu, walaupun dua-duanya cacat kaki kanan. Saya nggak bisa lutut karena kaki saya kalau ke belakangnya nggak bisa. Makanya saya susah kalau doa-doa itu harus misalnya harus lutut atau duduk gitu ya. Kalau dilipat, setengah mati. Nah akhirnya ternyata setelah saya diperlihatkan Tuhan ada niat untuk menggugurkan pakai obat Cina gitu kan, tidak berhasil, keluarnya cacat. Nah gitu ya, itu penolakan dalam kandungan. Itu banyak, kadang hamba Tuhan yang sudah melayani pun tidak sadar bahwa ternyata mungkin waktu dalam kandungan misalnya, dia pengennya anak cowok. Nah gitu ya, lahirnya cewek gitu ya. Nah di dalam kandungan sudah penolakan, bisa saja. Nah ini hal-hal yang harus kita bereskan gitu ya. Nah makanya ada cerita yang tentang Lukas 15:20, anak yang hilang ya, kembali gitu ya. Nah makanya lalu yang berikutnya adalah selain mengalami kasih Bapa, kita harus melepaskan pengampunan. Nah, melepaskan pengampunan, jalan ya. Oke. Melepaskan pengampunan pada Bapa jasmani dan pemimpin rohani yang sudah memberikan banyak luka pada kita. Ya, makanya di Kolose 3:13, sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jangan sampai kita sudah terima Roh Kudus, tapi kita masih mendukakan Roh Kudus. Apa sih tindakan mendukakan Roh Kudus? Kita baca di Efesus 4 ayat 31 dan 32. Nah, di situ kan ya ada segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Nah itu hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Ayat sebelumnya dikatakan gitu, janganlah mendukakan Roh Kudus gitu ya. Nah ini hal-hal yang masih ada di kita tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab mengatakan hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang disebut anak-anak. Bukan orang-orang yang hanya menerima Roh Kudus, tapi nggak dipimpin. Nah gitu ya. Perlu kita dipimpin. Gimana mau dipimpin kalau masih ada bibit benci, bibit amarah? Seperti saya dulu. Susah sekali, gitu ya. Nah makanya ayo kita harus mengerti Bapak kita yang benar. Saya ketika ngalamin gitu ya, waktu saya ikut camp modul 2 pria sejati, Bapak sejati namanya. Nah itu saya ngalamin bagaimana saya diingatkan Tuhan. Zaman papa saya mau meninggal, kan karena dia perokok berat ya, kanker paru-paru. Nah satu kali sebelum dia meninggal cuma beda mungkin 3 hari lah. Saya waktu itu kuliah. Nah papa kumpulkan semua anak. Mungkin dia tahu dia sudah waktunya. Terus dia bilang, papa sudah lama sekali nggak nyuapin kamu.
Saya bingung nih papa kenapa? Tumben-tumbennya gitu ya. Biasa mah nggak pernah di rumah, kerja keras, 15 anak kasih suapin. Pulang setahun sekali atau setengah tahun sekali karena dia kerja kadang ngelas tengkang apa, dia kan punya bengkel bubut ya. Kota kecil pemakan nggak banyak kerjaan, harus keluar ke Pontianak, ke Jakarta gitu ya. Nah waktu itu dia bilang begitu, lama saya tidak menyuapi kalian. Satu-satu yang hadir, yang sempat hadir, satu-satu disuapin. Kami sambil makan, sambil nangis-nangis, merasakan kasih seorang bapak yang dulu nggak pernah, cuma ingatnya dipukul, ditegasin, didisiplinkan, nggak pernah ada namanya kasih. Saya kadang juga dipukulin orang gitu, saya pincang gitu ya, sering dibully gitu ya. Pengen ngadunya ke siapa? Papa saya nggak ada. Nah gitu ya. Pengen punya kasih seorang bapak yang melindungi, memberikan rasa aman. Tapi saat itu benar-benar pemulihan. Hanya karena disuap doang. Dan saya langsung, ini papa. Sampai sekarang ingatan saya tentang papa yang paling berkesan hanya di saat itu aja. Dan saya tidak mau anak saya ngalamin yang saya alami. Saya mau dia ngalamin momen itu setiap hari. Itu yang saya lakukan. Maka ayo kita pulihkan apabila kita tidak punya. Di Mazmur 133 ayat 1 dan 3 dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sesungguhnya langkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dalam keadaan rukun, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita berdamai, Tuhan fokus kasih berkatnya. Dalam keadaan rukun baru dikasih, gitu ya. Saya setelah pemulihan, khususnya dengan gembala saya yang menyakiti saya ya. Kan waktu itu saya udah nggak di gereja itu lagi gitu ya, saya pelayanan sendiri. Kebetulan tergabung di satu grup JBS, nah gitu ya. Dia nomornya dari situ. Saya sering posting pelayanan saya. Satu kali saya mau beli rumah yang ternyata asetnya gereja dia. Nah gitu ya. Dan saat itu dia sudah ada jemaatnya mau bayar cash. Saya kan punya KPR, nggak punya uang. Nah, waktu saya lewat orang marketing, orang agensi properti bilang, Pak ini ada yang jual tapi gereja ini punya. Saya tahu ini gereja saya dulu. Terus saya pergi ke sekretariat tanya, ini sudah dijual belum? Oh nanti sore bayar cash. Ada jemaat. Oh kalau saya KPR bisa nggak ya? Telepon aja gembala. Udah, saya telepon. Terus ternyata Pak Gembala masih ingat gitu ya. Terus dia bilang luar biasa sekarang kamu pelayanan. Aduh Pak, saya juga belajar banyak dari Bapak. Saya bilang, saya minta maaf dulu saya kepahitan. Oh iya saya juga salah, nggak ngecek dulu, nggak nanya-nanya dulu udah bertobat atau belum. Nah waktu melakukan hal-hal itu, memang ya ini sama-sama lah kita saling menajamkan gitu ya. Dan akhirnya kami pemulihan dan saya bilang Pak, saya perlu tempatnya Pak. Saya dengar Bapak sudah ada yang bayar cash ya, iya katanya. Tapi kalau kamu memang perlu buat gereja, buat pelayanan, saya kasih kamu aja harga khusus. Paling murah, dapatnya juga saya karena pemulihan itu ya, saya dibayarin orang tempat itu. Dari perusahaan kan, perusahaan sama pribadi saya pisahkan ya. Nah saya dibayarkan dari perusahaan untuk rumah itu. Dan itu saya bisa jadikan gereja. Bahkan ada tempat baptisnya. Tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Makanya kita perlu pembapaan dari yang memang mengalami, gitu ya. Saya lebih suka kalau kita lihat ya di misalnya ini praktek sonship namanya. Nah ini, praktek sonship ini kalau kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakan pada orang-orang yang dapat dipercayai, juga yang cakap mengajak orang lain. Praktek sonship, praktek kita bagian dari pemuritan. Ya, jadi contoh misalnya Barnabas dengan Paulus, Paulus dengan Timotius, sama-sama pemuritan. Nggak usah banyak, one on one aja, nggak usah ambil banyak, satu aja. Yang bisa waktunya banyak, bukan yang ketemu seminggu sekali, sebulan sekali, tapi hampir tiap hari. Saya berusaha praktekkan ini di gereja kami. Gereja kami itu gereja pemuritan. Jadi khotbah pun setiap hari Minggu pun tanya jawab gitu. Saya mau tiru kayak Yesus kalau ngajar ya, kan ada tanya jawab ya, nggak cuma satu arah gitu ya. Jadi yang khotbah temanya apa nanti jemaat boleh bertanya gitu ya. Terus setiap hari juga ada Bible study lewat Zoom gitu ya. Nah itu ada lagi kami juga ada komsel gitu ya. Pokoknya tujuan pemuritan aja. Nah saya nggak mau banyak.
Pokoknya yang cukup supaya efektif gitu ya. Dan itu kan juga perlu banyak tenaga ya, waktu ya. Dan Yesus pun menunjukkan pemuritan yang sama dengan murid-muridnya 3,5 tahun itu hampir tiap hari tinggal bersama, makan bersama. Itu pemuritan. Jadi bukan misalnya kita, wah saya udah penginjilan nih, udah pemuritan juga nih, gimana caranya? Iya, saya cuma kasih renungan aja udah. Nggak begitu. Renungannya bukan bikin sendiri lagi, punya orang lagi gitu kan. Nah makanya pemuritan bukan begitu ya. Saya beruntung di komunitas yang memang fokusnya pemuritan. Saya bisa ketemu dengan misalnya Pak Edi Leo gitu yang terima saya dengan apa adanya saya gitu ya, sehingga bisa masuk di CMN bahkan jadi pembicara pengurus gitu ya. Pak Hendra Jevanya yang mau mengajarkan materi-materi baik yang Biblia Sejati, yang HOL, ada TFT-nya gitu ya. Saya luar biasa. Ketemu misalnya Pak Yaya Laban nih, yang sering kasih saya materi konseling. Saya sering konseling sama Pak Yaya Laban. Ya, dia bapak yang luar biasa. Nah, juga dari timnya Simpul, teman-teman yang mengajarkan pengorbanan dan juga kesatuan hati. Ini kemarin kita ada miskomunikasi sehingga waktu saya minta bantuan fase tuh waktunya dekat banget. Tapi mereka luar biasa cepet, apapun pokoknya dapetin. Saya bangga punya komunitas seperti ini. Makanya di situ mengimpartasikan pada saya bagaimana kita memang pentingnya ada pemuritan, sansit, supaya kita impartasinya benar dan enak itu, sejalan sehati, bahkan bisa lebih hebat dari kita. Pemimpin yang bagus ada yang bisa mendorong anak murid kita lebih dari kita. Bukan yang kita tekan untuk kepentingan kita. Itu bukan pemimpin, itu penjajah. Ya, bedain ya pemimpin dan penjajah ya. Pemimpin tuh harus bisa membawa murid kita maju. Itu pemimpin. Ya. Nah, makanya jangan mentang-mentang nanti kalau naik tingkat pelayanan di gereja, wah nanti gaji saya berkurang gara-gara dia naik gitu kan ya. Jangan naik lah, sikut-sikutan jangan ya. Rezeki nggak akan kabur. Rezeki dari Tuhan udah pasti ke kita. Mau dipaksa orang gimana tetap kembali ke kita. Ya, nggak usah takut ya. Makanya ayo kita mau belajar sansit, mau belajar pemuritan, pembapaan. Saya ada satu video bagus tentang bagaimana pembapaan. Kita lihat satu video ini. Ya, ini ada anak yang punya penyakit kelumpuhan. Ya, namanya Rick White. Penyakitnya cerebral palsy. Ya, tapi dia punya cita-cita pengen jadi atlet. Nah, dia pengen ikut yang namanya triathlon. Triathlon tuh yang beberapa jenis olahraga dari berenang, sepeda, lari gitu ya. Nah, itu sampai berkilo-kilo, 9 kiloan kira-kira. Nah, bapaknya itu dia seorang kolonel Garda Nasional Amerika. Dia berusaha menjadi bapak yang baik. Dia mewujudkan impiannya. Kok mati? Iya. Ya, jadi akhirnya bapak ini mendukung. Nah, bagaimana dia bantu anaknya mewujudkan impiannya. Ini yang saya rindukan dulu, punya papa seperti ini. Saya rindu punya pemimpin rohani yang seperti ini. Ketika saya lemah, dikuatkan, dibangun, dimotivasi, bukan diinjak-injak, diomelin. Ini tipe papa. Dalam acara ini, mereka peserta terakhir yang masuk garis finish. Mereka tidak dapat medali, tapi mereka memenangkan hati penonton. Nggak ada penonton yang meninggalkan acara itu. Padahal mereka telatnya, waduh, sampai malam. Harusnya udah pada bubar acaranya, tapi mereka nungguin yang dua ini nyampe nggak. Hari itu pemenangnya di hati penonton, mereka pemenangnya. Kita rindu punya orang tua, punya pemimpin rohani yang selalu hadir. Khususnya di saat kita lemah. Ketika kita banyak salah. Tipe bapak rohani ini yang membapai inilah yang kita perlu. Saya tidak tahu pengalaman kita semua seperti apa.
Bagi saya pribadi, sesi ini saya paling banyak ngalamin. Lihat bagaimana penonton tunggu sampai malam. Dia peserta terakhir, tapi penonton gak ada yang minta. Ya, saya undang pemusik. Saya undang kita semua berdiri. Saya suka satu lagu yang selalu menggugah saya dan mengingat tentang Bapak saya. Dan saya selalu ingat lagu ini bagaimana saya punya Bapa di surga yang luar biasa. Saya harap kita semua juga menemukan sosok Bapa ini. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi pada air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Musik pelan. Saya mau semua peserta hari ini tangannya dikatup seperti ini. Tutup mata kita. Jangan lihat ke kiri ke kanan. Dan saya mau kita bayangkan orang tua kita, pemimpin rohani kita, mungkin anak kita, anak kandung maupun anak rohani kita, yang mungkin kita belum beres dengan mereka. Banyak kekecewaan, banyak luka-luka. Hadirkan mereka dan ingat tangis. Ampuni mereka, doakan mereka. Katakan, Bapa, inilah anak-anak rohani. Inilah orang tua. Inilah pemimpin. Aku serahkan mereka padamu, Tuhan. Berikan pengampunan dan pulihkan aku dari kekecewaan yang ada, Tuhan. Supaya aku bisa maksimal dalam pelayanan, memiliki hatimu, dan bisa menjadi seorang Bapa seperti Engkau. Kami sudah diberikan modal, yaitu kasih agape. Sekarang menjadi keputusanku untuk mau menyalurkan kasih-Mu pada orang-orang yang menyakitiku. Hari ini, bantu aku. Berikan kekuatan-Mu, kasih karunia-Mu, Tuhan. Hadirlah. Aku mengampuni setiap orang, pemimpin, orang tua, anak rohani, anak kandung, siapapun Tuhan, mertua, siapapun
yang dalam hidupku sekarang membuat saya tidak maksimal dalam melayani. Hari ini saya melepaskan pengampunan dan saya doakan mereka. Dan saya minta Bapak, impartasikan kasih-Mu pada kami, agar kami bisa menjadi Bapa seperti Engkau, yang siap menyalurkan sukacita, damai sejahtera bagi setiap yang kami layani. Kami kuat karena Engkau. Kaulah Bapa kami. Dalam nama